Apa nama posnya itu Samarantu. Kalau diartikan sama bahasa Indonesia itu katanya hantu samar-samar. Lanjut jalan sebentar, belum ada lah 10 meter lah jaraknya gue baru jalan, gue ngedenger suara orang nyinden. Dia nyinden sambil naik aja sambil arah ke gua, sambil dia naik. Yang gua anehnya itu pendaki itu mukanya pucat semua. Itu gua udah 2 jam sama turun itu udah 2 jam. Sedangkan kita naik aja kurang lebih 45 menit nyampe di pos bayangan itu. Gua tegesin ya kan. Gua tegesin, gua liatin. Ternyata makin lama dia makin deket ke arah gua. Dia goyang-goyang tapi nggak ada kepalanya. Kata gua tanya teman gua, "Men, itu siapa ya?" Gua bilang. Langsung merinding tuh belakang gua. Itu apaan lagi kata gua kan gitu. Itu apaan lagi? Seketika gua jalan agak cepet, agak rapat ke teman-teman gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Dalam konten kisah mistis pendakian gunung. Nah, dalam video ini gua selalu hadir pastinya di Kopi Sans. Kopi favorit dan andalan gua. Kopinya anak muda. Oke. Dan video kali ini gua kedatangan bintang tamu yaitu nama lengkapnya Abdul Warkar atau bisa disebut atau bisa disapa juga Yayang. Dan video kali ini Bang Yayang akan membawakan sebuah cerita. Cerita ini ia alami sendiri di pendakian Gunung Selamat pada tahun 2018. Gimana selengkapnya? Mari bersama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Yayang. Nama asli gue sih Muhammad Abdul Warkan. Itu nama panggilan gue aja Yayang. Terserah lah lu mau manggil gue apalah. Bedul kayak Abdul kayak Yayang kayak apa kayak. Sebelumnya gue berterima kasih banget nih buat Bang Bokir yang udah ngundang gue ke channelnya dia buat nyeritain kisah perjalanan pendakian gue di Gunung Selamat pada tahun 2018. Gua awalnya sebelum pendakian Selamat itu sehabis gua turun Gunung Gede, gua ada planning buat ke Selamat itu ngomong sama anak-anak pas lagi turun Gede, enaknya nextnya kemana nih gitu kan. Selamat kali nih ya kan, mau musim kemarau katanya kan. Katanya view-nya oke, Selamat katanya. Waktu setelah gua turun Gunung Gede, akhirnya persetujuan anak-anak itu banyak, katanya mau ayo selamat katanya kan. Akhirnya gua jadwalin pada bulan Juni, kalau nggak salah Juni tahun 2018. Itu awal Juni kalau nggak salah. Awal Juni 2018 gua planningnya ke situ. Akhirnya sebelum keberangkatan 3 bulan sebelum berangkat gua booking dulu karena gunung-gunung Jawa Tengah kan itu maksudnya view-nya oke-oke lah ya kan. View-nya oke-oke, maksudnya kita juga puas dengan perjalanan itu biar gak takut kehabisan tiket kereta. Akhirnya gua booking. Biasanya sih kalau daerah-daerah Tangsel gitu, Tangsel Jakarta itu kan biasa start kalau mau ke Jawa itu lewat, maksudnya dari stasiun Pasar Senen biasanya itu. Gua selama perjalanan itu menuju ke stasiun Purwokerto dari Pasar Senen itu emang biasa aja lah, maksudnya masih bercanda-bercanda sama kawan-kawan gua gitu. Karena emang gua udah tahu apa karakter temen gua, karena sebelumnya kan gua udah pernah mendaki lah bareng dia orang. Emang biasanya petakilan sih anaknya emang, kalau pendakian itu petakilan. Cuman kalau etika di gunung itu udah pada paham lah harusnya kayak gimana. Akhirnya gua sama perjalanan, gua sampai di stasiun Purwokerto itu sekitar jam 2:30, kurang lebih 2:30 pagi. Gua nyampe sembari temen gua nelpon yang
mau jemput gua, nyarter gua gitu untuk nyarter gua untuk ke base camp Bambangan. Karena gua selamat itu naiknya kan via Bambangan. Jadi kalau dari Purwokerto itu ke Bambangan itu sekitar sejam sampai 1,5 jam lah dari Purwokerto ke base camp Bambangan. Sesampainya gua ke base camp Bambangan itu subuh lah, mungkin subuh. Itu waktu itu subuh. Akhirnya gua nyampe, gua sarapan ya kan buat stamina lah istilahnya, buat agar perut kawan-kawan juga nggak pada kosong gitu ya kan, karena perjalanan juga ekstrim juga kan, Gunung Slamet, maksudnya treknya panjang gitu kan, dan juga di gunung di atas 3000 ya. Akhirnya habis sarapan, kawan-kawan gue packing, terus teman gue yang satu ngurus si Maxi. Waktu itu si Maxi masih 15.000, waktu 2018 itu masih 15.000. Yang 10.000-nya itu buat kayak pembagian buat kayak perhunani gitulah. Nah 5.000-nya itu buat bibit tanaman. Jadi nanti kita itu bawa bibit itu maksudnya buat ditanam istilahnya ditanam di sekitar perkebunan warga di sama jalur pendakian itu. Maksudnya sekilo dari base camp lah, kita sekilo dari base camp buat naik. Nanti kita tanam dulu itunya, bibit pohonnya itu. Jadi gua setelah ngurus si Maxi, bla bla bla, akhirnya gua jalan sekitar jam 7:30 gua start dari base camp Bambangan. Dari base camp Bambangan gua start jam 7:30 karena dikasih tahu kan sama orang base campnya bahwa sekarang udah ada jalur baru. Kalau jalur baru itu kita lewat jalur buat mobil-mobil pick up ini pick up sayur, biasa petani buat ngangkutin sayur kan. Nah akhirnya teman gue sepakat buat ngelewatin jalur lama itu dia pas banget gerbang Tugu Selamat Datang di Gunung Slamet. Dia ke kanan, ada jalan kecil ke kanan dia. Kalau jalur lama lurus, ngikutin jalur mobil pick up itu. Akhirnya gue lewat jalur lama. Sesampainya gue ketemu di pos bayangan itu, nyampe di pos bayangan itu sekitar 45 menit lah kurang lebih. 45 menit kurang lebih gue nyampe di pos bayangan. Saya istirahat sebentar, minum, lanjut ke pos 1. Itu dari pos bayangan itu ke pos 1 itu sekitar 15 menit lah, kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Itu nyantainya lah, tapi nggak nyantai-nyantai banget gitu. Nggak nyantai-nyantai banget. Sampai pos 1, emang gua targetnya sama kawan-kawan gua kenapa gua nge-trek pagi itu, niatnya gua pengen nge-camp di pos 5. Di pos 5 itu kan. Di pos 5 itu selama gua perjalanan emang masih biasa-biasa aja. Belum ngerasa maksudnya belum ada suatu hal yang aneh lah, ada kejanggalan gitu. Masih aman. Akhirnya gue nyampe di pos 5 itu sekitar jam 3, kurang lebih lah jam 3 sore gue nyampe di pos 5. Karena kan gue berangkat dari Pamulang 8 orang, 2 cewek dan 6 cowok gue berangkat tuh. Nah sehabis gue nyampe di pos 5 itu gue gelar tenda, masak dan lain-lain dah tuh buat istirahat karena paginya gua bakal summit ya kan, akhirnya gua istirahat, habis makan tidur. Summit kan kalau diestimasi di kertas itu yang dikasih sama orang base camp itu sekitar 3 jam sampai 4 jam sampai base camp, sampai puncak dari pos 5 itu. Akhirnya gue summit itu jam 4 kurang lebih, setengah 4 gue summit. Gue summit menuju puncak itu masih biasa aja, masih nggak ada kejanggalan sama sekali. Teman-teman gue juga masih happy lah, masih happy sama perjalanan menuju puncak. Sesampai gue di pos Palawangan itu udah terang
Itu sekitar kayaknya jam setengah 6, kalau nggak salah jam setengah 6 kurang lebih, atau jam 5 gitu. Nyampe di pos Palawangan itu, pos 9. Nah di pos 9 itu kan vegetasi, maksudnya pohonan yang udah nggak ada tinggi. Jadi dari pos 9 menuju puncak itu udah tinggal batu-batu gitu, kayak Semeru lah gitu kan. Tinggal batu-batu itu gua naik, lanjut. Dan akhirnya gue nyampe di puncak itu sekitar jam 8. Sekitar jam 8-an. Sampai puncak. Biasanya gue foto-foto. Terus gue masak logistik yang gue bawa buat ke puncak. Sekalian gue mampir ke puncak yang sebut puncak apa ya? Puncak Suroto kayak Suyoto apa Suroto gitu. Puncaknya. Cuman adanya di seberang sana yang dekat kawah. Gue melipir ke situ buat foto-foto sebentar. Akhirnya gue balik lagi ke puncak yang intinya tuh, puncak selamatnya. Nah di situ gue juga sebelum pendakian itu gue ketemu sama pendaki dari Pasuruan, 2 orang laki tuh Pasuruan. Akhirnya gue kenalan di situ kan sama pendakian tuh pas lagi gue naik, dan sampai di puncak juga gue ketemu lagi ya kan. Akhirnya gue foto bareng sama dia kan, bareng-bareng tuh. Terus gua turun ke pos 5 lagi buat masak, istirahat sebentar. Niatnya itu gua kan pengen cabutnya kan dari pos 5 itu agak siang lah, maksudnya nggak terlalu maghrib. Gua niatnya kan niatnya itu turun dari pos 5 itu jam 3-an. Cuma keadaan nggak bisa diprediksi dong, maksudnya ada aja lah ya kan gitu. Apa ntar temen gue mager, apa nunggu ntar-ntaran gitu kan. Akhirnya gue turun dari pos 5 itu sekitar jam setengah 6, kurang lebih jam 5 lewatan lah. Gue turun dari pos 5. Gue turun sebentar, gue ketemu sama pendaki 8 orang. Ternyata itu dia naik jam 10 siang katanya. Dia naik dari jam 10 siang. Makanya dia nyampe gelap gitu di pos 5 itu. Itu pas banget baru turun dari pos 5, ada tempat ngecamp lagi tuh kecil. Situ gua ketemunya di situ 8 orang itu. Nah, gua dari pos 5 itu gua menuju pos 4. Emang awalnya itu pos 4 itu kan di Selamat Via Bang-Bangan itu disakralkan ya. Nama posnya itu Samarantu. Kalau diartikan sama bahasa Indonesia itu katanya hantu samar-samar. Karena gua biasanya sebelum pendakian maksudnya gua kalau misalkan mau naik gunung nih, buat naik gunung itu gua selalu cari tahu mistisnya itu di mana, agar gua bisa kagak jabrah gitu ya kan. Apa ntar gua bisa ngedoain dia atau gua bisa lebih sopan di situ kan. Nah, sebelum gua nyampe di pos 4 itu, sebelum pos 4 itu, di situ kejanggalan gua tuh pas lagi pendakian itu dimistisnya di situ. Sebelum gua nyampe pos 4, itu kan namanya jalur pendakian itu suka nggak jelas ya. Jadi ada dataran ini yang buat pohon itu lebih tinggi dibandingkan jalurnya. Akhirnya gua maghrib, pas banget azan maghrib itu gua sebelum pos 4, karena temen gue itu si cewek itu ada yang sakit kakinya, jempolnya itu sakit karena dia pakai sepatu terlalu kecil, kayak sakit. Akhirnya gue pelan-pelan, makanya gue turun dari jam 5 lewat sampai sebelum pos 4 itu udah maghrib nyampe. Nah habis itu gue berhenti azan maghrib, selesai azan maghrib gue pengen lanjut jalan sebentar, belum ada lah 10 meter lah jaraknya gue baru jalan. Gue ngedengar suara orang nyinden. Dengar suara orang nyinden, tapi nggak satu orang nyindennya itu. Nggak satu orang. Jadi kayak acara-acara aja gitu. Nyinden nggak satu orang, kayak ada 3-4 orang gitu yang nyinden. Jadi gue seketika gue berhenti, karena gue posisi gue di depan, terus teman-teman gue di belakang. Gue berhenti, teman gue pada kaget. Ada apa yang? Gitu kata dia gitu kan. Ada apa yang? Ntar lu kak sebentar berhenti gitu kan. Masih maghrib gue gituin kan, masih kedengeran suara orang azan gitu kan. Akhirnya oh iya dia percaya. Oke lah gue berhenti bentar.
Gua tegesin suara sindenan itu cewek yang nyinden, suara sindenan cewek. Gua tegesin, kok makin lama bukannya kayaknya makin jauh suaranya, makin deket. Akhirnya gua tegesin, ternyata suara sindenan itu dari arah depan gua, mau jalur gua buat turun dari depan gua. Gua ngelihat pendaki 2 cewek 1 cowok. 2 pendaki cewek itu nyinden, itu dia nyinden sambil naik aja, sambil arah ke gua, sambil dia naik gitu. Cuma yang gua bingunginya itu kan biasanya di pendakian itu biasanya oke lah kita nyanyi selama kita nge-trek gitu. Cuman kan kita tuh biasanya malu. Kalau misalkan cewek tuh malu pasti kalau ketemu laki-laki gitu. Apalagi dia nyinden dong. Kan istilahnya kalau nyinden gitu kan di gunung rasanya gimana gitu kan. Dan cewek biasa aja kalau misalkan nyanyi biasa aja malu kan kalau ketemu di gunung gitu. Ini enggak dia. Dia aja makin lama dia kan makin dekat. Dia emang berlawanan arah sama gua. Gua mau turun, dia mau naik. Akhirnya dia makin dekat karena gue minggir ya kan. Kan karena etika di gunung itu, pendaki gunung itu mendahulukan orang yang naik dibandingkan orang yang turun ya kan. Kita yang turun pasti selalu minggir dulu, mendahulukan orang yang naik. Akhirnya gue minggir. Nah, si cewek 2 itu sama 1 cowok itu naik. Cuma jalannya enggak apa ya? Maksudnya jalan pelan-pelan aja gitu. Pelan, tek, lambat aja gitu. Cuma yang gue bingungin, yang gue anehnya itu pendaki itu mukanya pucat semua. Terus tatapan mata dia kosong. Muka flat, si ceweknya itu mukanya maksudnya datar semua sambil nyinden. Mukanya pandangannya ke depan. Terus ke depan. Akhirnya pas-pasan sama gue tanya dong. Kan biasanya pendaki tuh suka nanya naik berapa orang, asal dari mana, nge-trek dari bawah jam berapa, ya kan? Apakah pendaki di bawah masih banyak yang naik? Kan biasanya gitu. Akhirnya gue nanya dong, Kak, naik bertiga aja, nge-trek jam berapa dari bawah? Gue nanya kayak gitu sama pendaki itu, 2 cewek 1 cowok itu. Gak dijawab tapi sama dia. Itu padahal gue pas-pasan sama dia. Ya sekarang normalnya orang kalau misalkan ditanya itu, ya kan, tanya itu pasti dia dijawab, ya kan. Apalagi seorang pendaki, rata-rata tuh pendaki tuh ramah-ramah kan kalau ketemu pendaki lain gitu. Entah nawarin inilah atau basa-basi yang inilah. Itu enggak. Gua nanya, dia masih nyinden sampai depan muka gua dengan muka yang datar, tatapannya yang kosong sambil nyinden. Itu pendaki itu nggak sama sekali ngeliatin muka temen-temen gua. Nggak sama sekali. Dia nyelonong aja. Dan akhirnya kan paling belakang itu si cowok itu pakai topi rimba, rambutnya agak gondrong. Jalannya nunduk, bokeril. Akhirnya gua mikir sama si cewek itu nggak ditanya, gua nanya sama si lakinya. Mas, naik jam berapa? Bertiga doang, begituin kan. Nggak dijawab juga. Dia masih nunduk aja sambil megang tali keril yang sini nih. Nunduk sambil jalan. Mas, naik jam berapa? Gue pikir kan awalnya dia nggak dengar mungkin kan. Karena si cewek juga pas lagi gue tegor nggak dijawab, malah terus-terusan nyinden. Ya kan? Akhirnya gue nanya si cowoknya juga sama. Kalau dia boro-boro ngeliat ke depan, boro-boro enggak dia. Dia terus-terusan nunduk. Sepanjang pas lagi jalanan itu kan agak lurus, ngelengkung dikit. Selama dia jalan situ dia nggak pernah ngeliat ke arah depan. Dia arahnya ke bawah terus, ngeliatin trek terus. Tapi pas lagi gua ngelongok kayak gini, muka dia sama, pucet juga. Muka dia tuh pucet juga. Muka dia pucet, bibirnya agak biru. Terus nggak ada rasa capek sama sekali, nggak gerah sama sekali. Dia duduk aja, diem. Sama sekali nggak jawab tanyaan gua. Akhirnya gua lanjutin perjalanan.
ya kan, menuju pos 3 itu menuju pos 4 dulu. Kan dari turun itu nggak lama gue nyampe pos 4, gue lanjut lagi ke pos 3. Emang niatnya gue break dulu di pos 3 karena dikit lagi azan isya. Makanya gue berhenti dulu. Abis gue berhenti, temen gue mesen es teh manis dan gue makan hidangan apa yang orang warung hidangkan. Akhirnya gue makan apel kan tuh sambil gue ngomong sama si penjaga warung. Gue nanya, "Pak, pendaki masih banyak yang naik dari bawah?" Gue gituin kan. "Enggak, saya tadi di sini terakhir pokoknya 8 pendaki." Dia nemuin sama 8 pendaki yang sempet mampir ke warung itu di pos 3 itu. Sempet, karena kan biasanya asal naik mampir di pos 3 karena biar langsung ke pos 5. Karena di pos 4 itu nggak ada orang jajan gitu kan. Karena masih pos doang. Makanya rata-rata istirahatnya di pos 3. Nah, gua di situ gua tanya 8 pendaki, Pak. Enggak, Pak, tadi saya ketemu kalau 8 pendaki itu saya ketemu 3 cewek, 5 cowok kan, Pak? Iya, itu pendaki terakhir itu yang naik. Langsung pikiran gua, itu gua ketemu, kata gua kan. Itu gua ketemu pendaki itu. Nah, akhirnya gua tanya lagi, enggak, Pak, pokoknya mungkin kalau dari sini naik sekitar 45 menit lah, baru sampai sekitaran pos 4 lewat gitu kan. Karena yang posisi 8 pendaki itu, yang 5 cowok, 3 cewek itu, gua ketemu. Pas banget yang tadi gue bilang itu, baru turun pos 5, ketemu kayak tempat camp kecil, gue ketemu di situ sama dia itu. Dan gue yang bingungin, itu gue ketemu kenapa yang 3 pendaki itu tadi yang 2 cewek 1 cowok itu si bapak itu nggak nyebutin. Karena kan otomatis kalau gue turun itu maksudnya lebih cepat ya gitu ya kan. Kalau itu gue ketemu, nah yang 3 orang itu kenapa gue si bapak itu nggak sebutin. Makanya gue penasaran lagi, gue tanya lagi. Enggak, Pak, ini yang baru naik lah, Pak, sekitar 45 menit mau ke pos 4. Enggak, saya ketemunya sama pendaki yang 8 orang itu sekitar udah 1 jam lah dari sini, katanya jam 4-an kalau nggak salah kata dia kan. Jam 4-an dia udah jalan dari sini lah. Nah kan kata gue ketemu. Dan ini pendaki yang 2 cewek 1 cowok ini nggak disebutin sama bapak warung itu. Akhirnya si bapak warung nanya ke gue, "Emang ada apa, Dek?" Kata dia gitu kan. "Oh, nggak ada apa-apa, Pak. Saya nanya aja, kirain saya ada pendaki terakhir yang naik gitu kan." Akhirnya teman-teman gue selesai bayar ke tukang warung. Habis nunggu azan isya, gue lanjut turun lagi. Nah, habis gue turun dari pos 3, itu agak gerimis posisinya. Agak gerimis, teman-teman gue ngeluarin ponco ya kan, jas hujan plastik itu. Gue lanjut turun. Awalnya mah dari pos 3 pengen menuju pos 1 itu gue biasa-biasa aja. Nggak ada pikiran gue yang keluar, maksudnya pikiran keluar nalar lah ya kan. Namanya di gunung itu gue nggak pikiran ke situ. Akhirnya gue nyampe di pos 1. Akhirnya gue nyampe di pos 1. Posnya itu sebelah kanan. Gue mampir ke situ sebentaran, rehat. Tapi pas lagi gue nyampe di pos 1 itu, ada hal yang ganjal gitu di perasaan gue gitu. Gue emang nggak bisa ngerasain ada makhluk halus lah, ada apalah. Tapi firasat gue kayak nggak enak aja gitu. Kayak ada yang ganjal aja gitu kan. Makanya pas lagi pas banget nyampe pos 1, gue bilang sama temen gue, "Men, jangan lama-lama ya," gitu kan. Jangan lama-lama ya, karena gue masih kepikiran sama kejadian di pos 4 tadi yang gue ketemu 2 cewek nyinden itu sama 1 pendaki sama 1 cowok itu. Akhirnya gue bilang, "Men, gak usah lama-lama lah." Itu kawan gue kan ada yang sakit tuh, si cewek itu kan sakit kakinya kan. Makanya gue bilang gak mau lama-lama, takutnya kemalaman ya kan. Gue nyampe di pos 1 itu sekitar jam 9-an, jam 9 malam itu. Gue nyampe, akhirnya gue gak lama cabut, turun, nyampe gue di pos Bayangan. Di pos Bayangan itu kawan-kawan gue bingung, ya kan? Kawan-kawan gue bingung, kan ada perpecahan jalur baru sama jalur lama lagi.
Akhirnya teman gue mutusin buat lewat jalur lama lagi. Karena kalau lewat jalur baru itu udah coran semua. Jadi kayak batu-batu lah istilahnya. Kan maksudnya kalau jalan batu-batu itu pada sakit kalau turun itu. Akhirnya gue lewat jalur lama. Di situ gue dibagi 2 kelompok. Jadi kan gue total jadi dari kawan-kawan gue dari Pamulang itu 8 orang. Sama orang Pasuruan itu yang gue ketemu itu 2 orang. Jadinya orang Pasuruan itu dibagi 2. Jadi yang satu itu ikut kelompok gue yang 5, dia ngikut sama kelompok temen gue yang satu lagi. Jadi 5-5. Akhirnya kelompok yang temen gue yang itu udah duluan, jalan duluan. Karena gue nyeimbangin sama temen gue kakinya yang sakit. Di situ posisi sudah gerimis, temen gue yang satu tim satu udah jalan. Akhirnya gue belakangan ngikut jalan pelan-pelan, nyeimbangin sama kaki yang sakit. Gue jalan pelan-pelan dan gak kerasa itu gue udah 2 jam sama turun itu udah 2 jam. Gue turun itu selama udah 2 jam. Dan di situ kawan-kawan gue baru nyadar, kok ini kita nggak nyampe-nyampe ya katanya kan. Sedangkan kita naik aja cuman kurang lebih 45 menit nyampe di pos bayangan itu. Temen gue baru nyadar dan si temen gue yang kakinya sakit itu, si cewek itu udah panik, udah lemes dia. Dia ngomong, udah males banget gue. Dia ngomong kayak gitu kan. Udah tahan, dikit lagi juga sampai. Tapi ini udah 2 jam katanya gitu kan. Karena posisi udah makin malam, itu sekitar pas lagi gue ngeliat jam itu gue berhenti, itu sekitar jam 11 lebih. Pas lagi gue ngeliat. Akhirnya gue lanjut jalan, gue semangatin temen gue yang kakinya sakit itu. Gue lanjut jalan terus. Gue lanjut jalan. Terus di situ ada istilahnya orang nyenterin gua dari sebelah kanan, cuman jaraknya jauh. Tapi kelihatan senternya itu. Sambil dia teriak pakai bahasa Jawa itu, kalau diartikan bahasa Indonesia itu, "Mas, mau kemana?" Kata dia gitu kan. Kata gua tanya teman gua, "Men, itu siapa ya?" Gua gitu. Udahlah, nggak usah ditanggepin, udah biarin aja. Gua lanjut lagi jalan. Dan dia masih ngikutin gue di sebelah kanan gue tuh, cuman agak jauh. Makin lama makin deket. "Mas, mau kemana?" Katanya. Makin kencang suara dia. Akhirnya teman gue ngomel lagi, "Udah jangan usah didengerin, udah gak usah ditanggepin," katanya gitu kan. Akhirnya lanjut lagi gue jalan. Mungkin ketiga kalinya itu teman gue risih kali kan, karena dipanggilin kayak gitu terus sama yang megang lampu itu. Akhirnya dia bilang, orang yang nyenterin itu ngomong lagi, "Mas, mau kemana?" Pakai bahasa Jawa gitu kan. Akhirnya teman gue beraniin diri buat nyamperin dia. Terus ngomong ke kawan-kawan tim gue tuh yang tim belakang tuh, "Udah lu tunggu sini biar gue yang nyamperin." Karena dia kan orang Jawa kan, paham bahasa Jawa gitu kan. Akhirnya dia nyamperin. Dia nyamperinnya itu nggak ada jalur pendakian. Semak-semak aja, semak-semak. Gue bilang, "Men, hati-hati men," gue gituin kan. "Iya, selalu," aja dia gitu kan. Jalan nyamperin. Akhirnya itu kayak ada kayak jalur air gitu. Dia si orang yang megang center itu di seberangnya, temen gue di sininya. Akhirnya cuman pembatas itu doang. Nanya dia tuh katanya. Akhirnya kata si orang yang nyenterin itu, gue nyasar. "Itu mah arah mau ke Pemalang, Mas," katanya gitu. "Itu jalur mau ke Pemalang." Kata dia begitu kan. Nah, pas lagi dia balik lagi, mau cerita ada tuh ya kan. "Ini katanya jalur mau ke Pemalang," kata dia gitu kan. "Ini mau ke Pemalang." Akhirnya teman gue yang cewek kaki sakit itu lemas. "Ya Allah, kita jalan udah 2 jam, pantas aja nggak nyampe-nyampe. Malah kita nyasar," kata dia gitu kan. Emang pas lagi gue bilang, gue di pos 1 itu gue bilang ngerasa nggak enak di pos 1 itu. Dan ditambah lagi pas lagi gue berhenti, yang teman gue bilang, "Kok 2 jam nggak nyampe-nyampe nih?" Di situ gue ngerasa emang udah nggak enak firasat gue. Makanya gue pengen cepet-cepet buru-buru nyampe base camp. Akhirnya dia bilang, si orang yang nyenterin itu bilang ke temen gue itu, nyampein kalau nanti di depan ada pertigaan nanti lu ambil kanan aja, lu ikutin aja jalur itu jalur menuju Bambangan. Katanya masih sekitar sejam lah
sejam lebih lah nyampe gitu kan. Nyampe ke pos Bang-Bangan. Akhirnya gue ngelanjutin, posisi gerimis. Gue lanjut. Nah gue ketemu pertigaan yang dimaksud si bapak itu. Gue ke kanan, belok ke kanan. Nggak jauh dari situ, itu gue cuma nemuin jalan setapak doang. Setapak buat satu pendaki. Akhirnya gue jalan. Di sebelah kanan itu semak-semak biasa, tinggi. Nah di kanan itu semak-semaknya datar. Datar gitu. Akhirnya kaki gua maksudnya ke inilah kayak ke ngejerit gitu karena jalanannya nggak rata dan lampu headlamp gua udah redup. Akhirnya gua salah napak, kaki gua nyeblos satu ke semak-semak itu. Ternyata itu jurang, bukan tanah gitu kan. Biasanya kalau pendakian itu kan datar cuma semak-semak doang, tahu-taunya itu jurang. Kaki gue masuk satu sampai sepaha dan alhamdulillahnya itu di situ gue ada pegangan, maksudnya ada pohon gitu buat megangan gitu. Dalam hati gue astagfirullahaladzim, langsung kayak gitu dong gue, langsung langsung refleks aja langsung ngomong kayak gitu, astagfirullahaladzim. Udah tuh akhirnya gue dibantuin sama temen gue karena bawaan gue berat ditambah hujan kan, jadi posisi carrier makin berat aja beban gue. Akhirnya gue minta dibantuin sama kawan gue. Nah di situ gue udah tukar posisi. Semenjak pas lagi ketemu pertigaan itu gue tukar posisi karena teman gue kan udah tahu yang dikasih tahu sama orang yang nganterin itu. Ternyata itu orang base camp. Akhirnya gue tukar posisi. Temen gue di depan, gue di belakang di sweeper. Akhirnya gue agak jaga jarak sama kelompok gue. Temen gue rapet, gue agak jaga jarak sekitar 10 meter sama kawan gue. Nah di situ dari tempat gue jeblos itu, gue jalan ketemu jembatan dah tuh. Jembatannya itu cuman ya muat 2 motor lah, ya kan, 2 meter lah, lebarnya 2 meter. Gue lewat jembatan itu, gue nggak sengaja lihat ke kiri. Itu ada putih-putih, ya kan, ada putih-putih. Tapi goyang-goyang. Putih-putihnya itu goyang-goyang. Gue pikir maksudnya itu kain kena air karena itu saluran air. Tapi gue pikir ini cuman gerimis doang. Nggak hujan gede, ya kan. Nggak hujan gede. Goyang-goyang aja tuh dia. Gue pikir ini kain apa plastik gitu kena air kan goyang-goyang gitu kan. Lagi juga pas lagi di situ nggak ada suara air. Pada posisi hujan, ya kan. Gue lihat, gue tegesin, ya kan. Gue liatin. Ternyata makin lama dia makin deket ke arah gue. Terus sambil goyang kayak gitu. Cuma putih, goyang-goyang gitu. Cuman gue emang nggak bisa ngeliat ya. Cuman samar-samar. Dia goyang-goyang tapi nggak ada kepalanya. Kalau dibilang itu hantu tapi nggak ada kepala. Nggak ada kepalanya dia. Cuman putih. Kayak kalau misalkan diwujudin hantu lah gitu ya kan. Itu cuman kayak tubuhnya doang. Cuman goyang-goyang gini. Dia goyang-goyang gitu. Nggak kelihatan itu nggak ada palanya. Akhirnya temen gue manggil gue yang di depan itu. Yang, kata gitu kan. Seketika gue kaget. Langsung gitu kan. Oh iya. Gue, aman nggak? Biasanya gue kalau pendakian malam itu. Gue jadi sweeper selalu dipanggil. Buat istilahnya. Di belakang aman atau enggak. Maksudnya ada kelompok gue yang ketinggalan atau enggak. Gitu kan. Akhirnya gue bilang. Aman langsung gitu kan. Lah gue lanjut jalan lagi. Jam-jam. Ketemulah sama perkebunan warga itu. Gue jalan dari perkebunan warga. Kan namanya perkebunan warga kan istilahnya di sana itu petaninya kayak daun bawang, ya kan, terus kol atau tomat gitu kan. Kan jadi pohonan nggak tinggi-tinggi ya. Biasanya paling sepinggang paling barternya tingginya itu. Gua jalan di tengah-tengah perkebunan itu, karena gue posisi udah paling belakang, jaga jarak. Agak ketinggalan tuh gara-gara gua ngeliat yang tadi, yang gua ketemu di jembatan itu. Di belakang, gue penasaran lagi itu apa. Gua nengok lagi ke belakang, dan itu ada lagi. Yang gue pikir itu cuman kayak kain itu, kena air itu. Dan itu ada lagi. Cuman jaraknya itu jauh. Sekitar 100 meter di belakang gua.
gitu kan. Karena pohon kan pendek kan, kelihatan dia sambil goyang gini. Kata gue kok ada lagi, kata dalam hati gue kan. Gue sekitar astagfirullahaladzim, langsung kayak gitu kan gue. Astagfirullahaladzim. Akhirnya gue lanjutin, langsung merinding tuh belakang gue. Buset, itu apaan lagi kata gue kan gitu, itu apaan lagi. Seketika gue jalan agak cepet, agak rapat ke teman-teman gue. Wah cepet. Akhirnya gue selama sejam itu jalan tuh, sampailah gue ketemu sama jalur lama. Tempat gue lewat jalur yang naik itu, jalur lama itu. Langsung alhamdulillah kata gue ketemu jalurnya, ya kan. Akhirnya ketemu jalur itu, gue nggak jauh, gue nyampe ke base camp. Gue nyampe ke base camp sama kawan-kawan gue. Ternyata temen gue juga yang di tim depan itu nyasar juga lewat yang itu juga, dia mau turun ke Malang juga. Ternyata si bapak itu disampein bahwa ada satu tim lagi, temen gue itu yang di depan nyampein kalau di belakang ada satu tim lagi, takutnya nyasar juga kayak dia. Ternyata bener dong, sama-sama kesasar. Dia temen gue yang tim depan itu nyampe jam 12:30-an, gue nyampe itu inget jam 1 kurang lebih Malam. jam 1 malam. Karena itu gue nyasar aja sekitar 2 jam lebih. Itu 2 jam aja istilahnya dari pos 1 itu sampai apa yang gue lihat itu pas lagi gue bilang kepikiran buat nyasar, itu udah 2 jam gue jalan. Itu sekitar udah jam 11 lewat. Nah akhirnya gue sampai, akhirnya gue istirahat sebentar, gue beres-beres, bersih-bersih, gue makan ke warung ya kan. Sebelum gue pengen balik lagi ke Purwokerto, atau maksudnya dianterin ke Purwokerto, gue makan dulu biar istilahnya gue nyampe Purwokerto nggak perlu gue nyari makanan lagi. Akhirnya gue beberes, maksudnya bersih-bersih badan sebelum gue OTW ke stasiun Purwokerto itu. Akhirnya gue cerita sama temen gue bahwa temen gue ngerasa kejanggalan juga selama pas lagi turun itu. Maksudnya kalau dia ngerasa itu bahwa kalau dia itu ngerasa bukan tim gue doang yang ada. Jadi kayak ada tim lain gitu. Bukan sekelompok pendakian teman-teman pendakian gue doang. Kayak ada anggota lain, kelompok lain. Firasatnya sama kayak gue. Pas lagi posisi turun dari pos bayangan itu. Makanya kenapa gue ngajak turun cepat dari pos 1 itu karena firasat gue di pos 1 udah gak enak. Ya kan? Akhirnya gue nyampe, gue cerita-cerita. Teman gue juga ngerasain apa yang gue rasain. Tetapi di pos 4 itu yang gue ketemu sama dua cewek itu sama satu cowok itu yang dua cewek ini itu. Cuma gue doang yang lihat sama temen gue. Sedangkan temen gue yang di belakang itu yang si cewek itu dua kan gue di depan yang pas lagi tragedi yang cewek nyinden itu, gue di depan cewek baru sisanya belakang cowok. Dia nggak ngeliat ya kan, dia nggak ngeliat. Langsung gue kaget dong, masa lu nggak ngeliat sih pendaki yang di pos 4 itu pas lagi kita berhenti, yang pas gue bilang yang pas lagi lu nanya kak kenapa berhenti, enggak gue nggak ngeliat, kata dia gitu kan. Gue nggak ngeliat, masa nggak ngeliat orang pendaki 3 begitu, cewek nyinden gitu kan. Gue nggak ngeliat kata dia begitu kan. Akhirnya dia nanya-nanya, nggak gue jawab ya kan. Nggak gue jawab, ntar gue aja gue ceritain di kereta, gue gituin kan. Akhirnya gue ngomong lagi bincang, temen gue sama ngerasain apa yang gue ngeliat atau gue rasa. Akhirnya teman-teman gue pas lagi nyampe stasiun Purwokerto, terus di kereta menuju perjalanan Pasar Senen itu menuju pulang, teman-teman gue cerita lah, ternyata yang ngeliat itu bukan maksudnya nggak semuanya ngeliat, cuman gue sama temen gue itu yang lihat. Dan yang ngerasain selama pendakian itu ada kejanggalan. Mungkin emang perilaku temen gue itu ada yang kurang suka sama penghuni situ. Apa ada yang maksudnya perkataan atau perilaku ya kan. Entah temen gue BAB atau buang air kecil sembarangan ya kan. Atau dia berkata kasar atau gimana. Makanya temen gue ngomong ke gue, udahlah ini sebagai pelajaran gitu kan. Ini sebagai pelajaran. Lain kali kita naik gunung,
kita harus bisa lebih sopan. Di mana maksudnya kan istilahnya kan namanya gunung, percaya atau enggak itu tergantung kalian, tapi seenggaknya kita menghargai, ya kan. Bahkan sebelum kita itu dia itu udah duluan di situ, ya kan. Istilahnya kita dimanapun kita berada kita harus menghargai di tempat itu, bahwa di setiap tempat itu pasti ada penghuninya, ya kan. Kita istilahnya cuman beda alam doang kok sama dia, ya kan. Dia sama kayak kita, cuman beda alam aja. Istilahnya gue udah sehabis gue nyampe sehabis perjalanan gue itu dari Purwokerto itu Pasar Senen, gue cerita sepanjang jalan itu. Udahlah di situ teman gue belajar bahwa di gunung itu kita nggak bisa semberakas beriki, nggak bisa semaunya kita harus lebih sopan, kita harus lebih bijak dalam pendakian itu. Akhirnya teman gue, udah ini kita buat pelajaran kita, lain kali kita harus lebih bijak lagi gitu kan. Udah cerita gue di Gunung Slamet tahun 2018 itu. Udah, terima kasih. Nah begitu teman-teman cerita dari Bang Yayang. Berbau mistis itu pasti ada penyebabnya. Jadi dimanapun kalian berada, bukan hanya gunung aja, dimanapun kalian berada, itu kalian hanyalah tamu. Tetap jaga etika, tata krama, dan ucapan yang harus kalian jaga. Dan yang lebih penting untuk naik gunung itu tetap jaga fisik, fisik, tenaga dulu, terus alat-alat yang mencukupi persiapan lah, ya. persiapan yang cukup dan mental yang kuat. Nah, mungkin ada pesan yang mau disampaikan dari Bang Yayang ini. Silakan Bang Yayang. Pesan gua buat bukan pendaki doang sih, dimanapun kalian berada, percaya atau enggak, dia itu pasti ada. Seenggaknya mau lu nggak percaya atau enggak, seenggaknya kita menghargai lah. Sebelum ada kita, pasti udah ada di duluan. Itu aja sih buat gua. Dan maksudnya lebih menghargai lah di suatu tempat itu. Ya, itu aja Bang. Terima kasih untuk malam ini Bang Yayang. Semoga Bang Yayang sehat Bang. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hadir di channel Bang Botrip. Yang pasti untuk para penonton jangan lupa subscribe, like, and comment. Saksikan video-video kisah mistis pendakian dari channel Bang Botrip. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.